Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 27 Desember 2022 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan pendataan tenaga non-ASN untuk mengetahui berapa jumlah pegawai non-ASN serta mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai di instansi pemerintahan. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan pendataan tenaga non-ASN untuk mengetahui berapa jumlah pegawai non-ASN serta untuk mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai di instansi pemerintahan. Ditemui usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsur Rizal, mengatakan data pegawai non-ASN di Pemprov Kalbar dan seluruh instansi pemerintahan lainnya harus segera dikumpulkan untuk kemudian dilanjutkan di tingkat menteri agar bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pegawai di instansi pemerintah menjadi sejahtera. Berapa jumlah tenaga honor yang ada di Indonesia dan itu berapa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat di kabupaten kota. Karena itu dilakukan semacam pendataan ulang melalui surat B115 itu. Sementara menurut anggota Komisi 2 DPR RI Hugua, pendataan administrasi yang berkaitan dengan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan agar Komisi 2 dapat segera melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi semua tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang kita tunggu nanti dari Kementerian Pan-RB nanti dari semua yang didaftar diselesaikan berapa tahun ya, lalu dari berapa tahun diselesaikan, lalu bagaimana afirmasi kepada orang-orang yang memang tenaga honorer terutama K2 yang sudah tua berumur dan mereka sudah mengabdi lebih banyak. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi 3 DPR RI meminta peran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan, terutama terhadap pengawasan para narapidana di tahanan. Hal itu bertujuan agar mantan narapidana khususnya para napi terorisme tidak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum ketika sudah keluar dari tahanan. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa meminta agar peran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS lebih dimaksimalkan lagi, terutama dalam mengawasi para narapidana di tahanan. Hal itu agar para mantan-mantan narapidana khususnya napi terorisme ketika sudah keluar tahanan dan bergabung dengan masyarakat luas tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena kita tidak berharap ya tadi, mantan narapidana baik itu umum atau terorisme kemudian keluar, kemudian tidak dibina, tidak terpantau, kemudian kesehariannya tidak diketahui, terlebih lagi dia tadi ada komunikasi dengan narapidana terorisme di dalam lapas. Nah ini juga yang menjadi perkhawatiran kita bersama. Jadi saya menegaskan terhadap Kumham agar tadi bisa fungsi BAPAS ini dioptimalkan, dimaksimalkan agar ya tidak terjadi ex narapidana ini yang kemudian melakukan tindakan-tindakan melawan hukum lagi, terlebih lagi tindakan hukum yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto menyampaikan bahwa peranan BAPAS dalam pembinaan napi ini sangat penting agar para napi di lapas tidak lagi terpapar paham-paham terorisme. Itulah yang harus kita perkuat kembali, bagaimana kemudian BAPAS melakukan deteksi dini, melakukan penyiapan, dan kemudian juga negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bagaimana kemudian menyambut integrasinya mantan napi teroris di masyarakat dengan memberikan ruang yang sama tanpa ada diskriminasi di masyarakat. Temiriansyah, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 7 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Indonesia saat ini tengah bersiap memasuki era industri kendaraan listrik dengan menyiapkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan untuk itu Komisi 7 DPR RI mendukung penuh langkah Indonesia untuk menjadi pemain dalam global supply chain di industri mobil listrik guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung percepatan transisi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Kota-kota yang metropolitan ya, yang memang ramai dan lain sebagainya, ramai aktivitas. Dan dari segi penduduk juga demand untuk kendaraan listrik itu cukup tinggi. Nah disitulah menjadi lokasi-lokasi prioritas. Tapi ternyata yang kita pelajari di lapangan adalah walaupun sudah ada SPKLU-nya, ternyata ada sebagian yang tidak terpakai gitu. Nah berarti kembali lagi nih, apa yang membuat stuck? Yang membuat stuck kalau saya mengamati adalah berarti dari segi harganya. It's not competitive enough untuk masyarakat akhirnya memilih, oh saya hari ini mau mobil listrik aja deh, atau saya mau motor listrik aja gitu. Sebelumnya pemerintah menyatakan akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Pemberian subsidi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan mempercepat transisi energi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan, yang tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia bebas emisi karbon tahun 2060. Ken dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan.
Dalam kunjungan kerja ke Banyuasin, Sumatera Selatan, Komisi 4 DPR RI mendapat temuan bahwa Kementerian LHK dan Pertamina belum berperan sama sekali dalam program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim sejauh ini masih digagas dan dijalankan atas inisiatif masyarakat sebagai upaya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, melihat sejauh mana program Kampung Iklim yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berjalan dengan baik. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Afrilia mempertanyakan kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program Proklim tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat tidak mengetahui apa tujuan dari pemerintah dalam program Proklim ini, karena pihaknya menemukan beberapa catatan penting dan juga akan mempertanyakan karena terkait dengan anggaran, bagaimana dorongan dari pusat maupun dari kementerian dalam menjalankan program tersebut pada saat rapat dengar pendapat nantinya. Namanya Proklim memang, program Kampung Iklim. Tetapi tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa sebenarnya masyarakat sendiri ini barang udah jadi nih. Barang udah jadi, datanglah kementerian bilang, oh ya Anda dapat sertifikat. Loh, terus menjadi pertanyaan fungsi pengawasan kita. Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran kita. Anggarannya ada, kenapa masyarakatnya masih bingung? Yang kita pertanyakan, anggaran yang dibikin itu buat apa? Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menjelaskan, program iklim yang ada saat ini masih murni inisiasi dan kesadaran masyarakat. Belum ada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan pendampingan. Kita juga pertanyakan anggaran yang sudah ada pro iklim di KLHK itu kok seperti yang tidak saya bayangkan. Jadi itu ketemu di jalan dikasih stiker sudah beres. Nah nanti secara program bagus tadi. Untuk diketahui, program Kampung Iklim atau Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI berharap terciptanya lebih banyak sinergi BUMN, khususnya di bidang transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Dan sinergi yang tercipta bukan hanya persoalan pengangkutan, namun juga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi publik agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan secara pribadi. Komisi 6 DPR RI dorong BUMN transportasi prioritaskan keselamatan dan bersinergi dalam upaya memaksimalkan pelayanan dalam menyambut Nataru. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Komisi 6 DPR RI melakukan pengecekan terkait kesiapan BUMN transportasi dalam pelayanan kepada para penumpang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menilai kesiapan BUMN transportasi saat ini sudah mencapai 100%, namun dirinya menekankan agar faktor keselamatan para penumpang menjadi prioritas bagi BUMN transportasi. Hal itu ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan mudik selama Natal dan Tahun Baru. BUMN seharusnya terus bersinergitas dalam hal konektivitas moda transportasi agar mobilitas para penumpang tidak terhambat. Misalkan kalau di Makassar kan bisa sinergi BUMN antara Pelni dengan Damri. Setelah diangkut dari laut oleh Pelni kemudian diteruskan oleh Damri. Jadi sinerginya sejak awal, bukan ada di akhir, bukan setelah turun baru kemudian diangkut, bukan. Tapi sejak awal kita sudah punya gambaran, kita setelah naik laut, kemudian daratnya pakai apa, dengan demikian rasa nyaman itu menjadi ada. Dan kalau rasa nyaman itu ada, itu akan sangat mengurangi keinginan untuk memiliki mobil pribadi atau membawa mobil pribadi. Makassar diprediksi memiliki tingkat perjalanan paling tinggi. Untuk itu, dalam Natal dan Tahun Baru 2023 ini, Komisi 6 DPR RI berharap BUMN transportasi meningkatkan pelayanan dan membuat skenario dalam mengantisipasi lonjakan penumpang. Dari Sulawesi Selatan, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak bahkan meminta kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena menilai rencana pemerintah tersebut terkesan terburu-buru dan belum matang. Lantas bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Wacana pemberian subsidi sebesar 80 juta rupiah kepada masyarakat yang membeli mobil listrik dan 8 juta rupiah untuk motor listrik demi mempercepat elektrifikasi kendaraan di tanah air memicu pro dan kontra. Di satu sisi, wacana ini diyakini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain, rencana pemerintah ini dinilai tidak serta-merta mendongkrak penjualan. Terlebih ada faktor lain, terutama menyangkut ketersediaan infrastruktur dari stasiun pengisian baterai, bengkel kendaraan listrik, hingga suku cadang yang akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rencana pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk mobil maupun motor, masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah. Pemerintah menyebut pemberian insentif atau subsidi ini merupakan salah satu upaya mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ada juga yang menilai bahwa rencana subsidi pembelian kendaraan listrik tidak tepat dan hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya melihat sisi positif dari semua ini ya, bahwasanya pemerintah itu serius gitu untuk menanggapi, bukan hanya sebagai wujud untuk agar dapat memitigasi perubahan iklim saja gitu, tetapi di samping itu juga bagaimana kita berupaya untuk mendorong energi yang bersih. Kemarin negara Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu fokusnya adalah terhadap transisi energi. Lalu kemudian kita tahu Presiden Jokowi sangat serius lah gitu tentang hal ini, ditambah dari kementerian terkait, baik itu dari sektor SDM-nya, Menteri SDM hingga Menteri Perindustrian. Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, tidak tepat dilakukan. Karena dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Mulyanto menilai program subsidi yang berasal dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi harga BBM, angkutan umum berbasis listrik, maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang akan lebih bermanfaat. Mulyanto berharap dalam mewujudkan program peralihan energi ramah lingkungan, pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang skema subsidi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini ya, ini sebenarnya harga minyak dunia itu sedang turun. Dari puncaknya di bulan Juni sebesar 120 US dollar per barel, sekarang terus merosot, sudah jauh di bawah asumsi APBN. Ini justru yang perlu disubsidi adalah BBM bersubsidi, atau kendaraan umum, atau infrastruktur mobil listrik yang lain, bukan mensubsidi kepada
pembelian kendaraan listrik, baik mobil atau motor. Ini kan jadi jomplang, rasa keadilan kita jadi terusik ya. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan, wacana kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut harus dikaji ulang secara mendalam. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. Di sisi lain, momentum pemberian subsidi ini belum tepat karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. Apalagi, menurut penelitian, sumbangan emisi karbon Indonesia terhadap bumi masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara maju, yang artinya Indonesia justru menjadi korban dari polusi global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, itu tadi terkait dengan pro dan kontra subsidi kendaraan listrik. Selanjutnya pemirsa, mengenai energi terbarukan yang menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang mengancam dunia. Untuk itu banyak negara yang sudah bermigrasi nih dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira negara mana yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Dan pemirsa, isu perubahan iklim akibat emisi karbon ini salah satunya disumbang dari pembakaran energi berbahan fosil. Untuk itu, negara-negara di dunia saat ini berlomba-lomba untuk bermigrasi nih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Dan selain ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, ketersediaan energi terbarukan ini sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan berikut ini adalah daftar dari 5 negara terbesar yang kini telah menggunakan energi terbarukan. Temukan jawabannya dalam segmen Intips berikut ini. Halo pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam.
Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak, pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil dengan memfasilitasi pemanfaatan batu bara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batu bara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya.
Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Wam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.